Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore bagi para Visiofam yang menonton podcast pada hari ini. Kembali lagi di program podcast Visio Vibe bersama saya Farhan Abigian, mahasiswa aktif fisioterapi angkatan 2023 yang akan menemani kalian untuk beberapa waktu ke depan. Untuk episode kali ini terasa sangat spesial dikarenakan pada episode sebelum-sebelumnya narasumber merupakan dari kalangan mahasiswa. Tapi untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang merupakan kepala program studi fisioterapi di UPN Veteran Jakarta, sekaligus dosen dan juga praktisi di bidang fisioterapi pediatri. Siapakah beliau? Langsung saja kita sambut dengan meriah Ibu Mona Oktarina, SFT Mbiomed. Selamat siang Ibu. Selamat siang Farhan. Siang. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah luar biasa ya. Oke, boleh dong Ibu kita perkenalan dulu kepada Ibu. Kan belum tahu nih Pak Visiofam siapa ya Ibu ini. Boleh Ibu perkenalan dari latar belakang pendidikan Ibu, kesibukan Ibu saat ini, boleh diperkenalkan kepada para Visiofam. Oke, halo selamat siang para Visiofam. Perkenalkan nama saya Mona Oktarina. Saya seorang dosen fisioterapi di UPN Veteran Jakarta. Selain itu saya juga sebagai praktisi fisioterapi anak di berbagai klinik yang ada di Jakarta. Saat ini selain menjadi dosen, menjadi praktisi dan diamanahkan juga untuk menjadi koordinator program studi di UPN Veteran Jakarta. Oke, berarti sangat banyak sekali Bu untuk kesibukan pada saat ini. Lumayan banyak dan cukup bikin stres. Cukup pusing ya. Cukup pusing. Oke. Nah, tadi kan Ibu udah mention nih kalau Ibu tuh fokusnya di bidang fisioterapi pediatri. Iya, betul. Nah, boleh nggak sih Bu sebelum kita masuk ke pediatri nih, fisioterapi pediatri, boleh dijelasin dulu nggak sih kepada Visiofam, fisioterapi itu apa sih? Kan di kalangan orang awam nih taunya tukang pijet ya Bu, Haji Naim gitu. Betul. Iya, boleh Ibu jelasin secara singkat sebenarnya fisioterapi itu apa sih? Oke, jadi buat ya para Visiofam yang belum kenal ataupun mungkin yang belum tahu lebih dalam tentang fisioterapi, jadi fisioterapi ini adalah salah satu ilmu yang ada di bidang kesehatan yang memang bidang fokusnya adalah di gerak dan fungsi ya. Jadi jika ada masalah gerak dan fungsi yang berkaitan di sepanjang daur kehidupan manusia ya, itu bisa ditangani oleh seorang fisioterapi. Jadi pokoknya kalau ada masalah gerak, ada orang itu jadi kesulitan bergerak, nyeri saat bergerak ya. Nah, itu pasti nanti akan ditangani oleh seorang fisioterapi. Oke, berarti memang lebih ke arah gerak dan fungsi tubuh. Betul ya Bu. Sekali. Lebih ke arah movement berarti ya. Betul sekali. Oke, berarti setelah fisioterapi kita kan udah tahu nih secara gamblang, secara general fisioterapi itu apa. Nah kan berarti ngomongin fisioterapi ada beberapa kekhususan ya Bu ya, termasuk fisioterapi pediatri. Betul. Nah Ibu boleh dijelaskan dulu seperti apa sih fisioterapi pediatri itu kepada para penonton? Oke, nah kalau tadi ngomongin tentang fisioterapi secara umum, nah di fisioterapi itu juga sebenarnya kita ada yang namanya kekhususannya masing-masing ya, ataupun bidang khususnya masing-masing. Ada fisioterapi muskuloskeletal, fisioneuromuskular, fisioterapi olahraga, fisioterapi geriatri ya, fisioterapi kesehatan wanita, fisioterapi integumen, dan juga fisioterapi pediatri. Wow, banyak nah, sekali. Jadi yang membedakan ini Farhan tentang fisioterapi ini adalah sebenarnya memang di bidang dalam daur kehidupannya. Okay. Contohnya misalnya di pediatri. Jadi kalau di pediatri itu kita akan ngomongin fisioterapinya itu berkaitan dengan gerak dan fungsi di bidang pediatri. Di bidang tumbuh kembang anak. Oke, di bidang anak-anak berarti Bu ya? Betul, jadi kalau misalnya pediatri lebih ke anak-anak, nanti kalau misalnya geriatri lebih ke lansia gitu, terus nanti kalau misalnya memang yang sport nanti lebih ke atlet-atlet ya. Nah itu adalah semuanya adalah termasuk ke fisioterapi, hanya saja nanti bidang kekhususannya akan berbeda-beda gitu. Oke, berarti emang kalau fisioterapi pediatri ini lebih ke anak-anak ya Bu? Betul. Nah boleh dong Ibu dijelaskan nih kenapa Ibu tuh tertarik banget dan ke fisioterapi pediatri sampai mengambil kekhususan fisioterapi pediatri ya Bu sampai saat ini kan? Betul sekali. Boleh diceritain misalnya dari perkuliahan mungkin boleh backgroundnya itu gimana sampai bisa sampai pada tahap ini gitu Bu?
Oke, jadi kalau misalnya memang melihat background saya sebagai memang saya mendalami tentang fisioterapi pediatri, sebenarnya asal muasalnya itu mungkin sama ya seperti mahasiswa yang lain ataupun fisioterapis yang lain. Kalau saya pribadi itu bisa tertarik awalnya di pediatri itu sebenarnya ketika di masa perkuliahan. Mungkin Farhan sudah mau semester berapa nih? Semester 5 sekarang. Semester 5 kan, itu lagi praktek klinis kan. Iya, betul. Nah, jadi biasanya kan di semester akhir itu kita akan praktek klinis. Ketika praktek klinis itu kan kita akan rotasi ya, kita akan ke fisioterapi neuro, muskulo, kardio, dan pediatri. Nah, pada saat itu ketika perkuliahan itu ketika saya sudah rotasi ke berbagai fisioterapi, entah kenapa saya jatuh hati nih sama fisioterapi pediatri. Panggilan hati gue kayaknya. Ketika saya di lahan pediatri itu saya merasa kok saya jadi pengen mendalami bidang ini gitu, karena ketika saya di pediatri itu pertama kali saya ingat sekali waktu itu saya di salah satu rumah sakit negeri yang ada di Jakarta, dan ketika baru pertama kali terjun saya langsung dihadapkan dengan anak-anak dengan kondisi special need ya, berkebutuhan khusus, di mana mereka saya melihat sangat-sangat bonding ya, sangat-sangat attach sekali sama fisioterapinya kayak gitu. Jadi anak-anak ini anak-anak yang memang merasakan butuh sekali yang namanya fisioterapinya, dan fisioterapi pediatrinya pun juga akhirnya merasa bahwa anak-anak yang mereka terapin itu lebih dari sekedar pasien kayak gitu. Jadi saya ngerasanya wah ini bidang ilmu yang saya rasa mempunyai attachment yang kuat ya antara terapis dan juga fisioterapis dan juga pasiennya. Jadi fisioterapisnya butuh banget dengan fisioterapisnya, dan fisioterapisnya juga merasa attach sekali dengan kondisi anak. Jadi di situ kayaknya saya sangat tertarik nih di bidang ini. Saya mencoba untuk mendalami lebih lanjut lagi tentang bidang ini, dan ternyata memang setelah saya dalami lagi, wah cocok berarti. Luar biasa sekali ternyata ya di bidang pediatri itu luas dan penuh warna. Jadi di situ yang membuat saya akhirnya habis dari lulus saya mencoba untuk mencari pekerjaan yang memang di bidang pediatri gitu. Jadi memang Berarti emang dari awal banget ya Bu? Betul, awalnya memang dari perkuliahan sih. Ditambah juga tuh, jadi waktu itu saya juga waktu selama perkuliahan saya juga mendapati dosen pediatri yang luar biasa juga mengajari bidang ilmu pediatri ini gitu. Jadi tuh setelah dapet di kampus dosennya yang benar-benar memberikan pengajaran yang luar biasa tentang pediatri, terus pas praktek juga saya jadi merasa makin jatuh hati ya, yang akhirnya sampai sekarang saya mencintai fisioterapi pediatri ini. Oke, berarti emang itu tuh dari awal banget ya Bu ya, dari ketika Ibu menjadi mahasiswa, ketika Ibu pertama kali kerja langsung ke pediatri. Oke, menarik nih. Nah, ngomong-ngomong tadi nih tentang pengalaman Ibu, pasti ada dong kayak apa ya, sebuah lonjakan ataupun rasa keterikatan batin dengan mungkin awal-awal Ibu berkarir di fisioterapi pediatri. Ada nggak sih Bu kayak momen-momen berharga yang paling Ibu selalu ingat gitu sampai sekarang, yang menurut Ibu sangat berarti terhadap pasien ataupun dalam proses pembelajarannya gitu Bu? Boleh untuk diceritakan? Oke, jadi hal yang paling berkesan banget selama menjadi fisioterapi pediatri ya, yang pasti saya rasa juga tidak hanya saya, pasti semua fisioterapi pediatri mungkin merasakan kesan yang saya rasakan ini ya. Jadi kesannya itu yang paling berkesan sekali adalah saya dulu pernah punya pasien, saya baru lulus, saya ingat sekali. Saya baru lulus, terus habis itu saya diminta untuk pegang pasien ini. Nah, terus awalnya pasien ini tuh nggak mau, ya namanya anak-anak ya, menolak. Betul, masih adaptasi ya, masih terkadang menangis, dia nggak mau di awal-awal, itu kan wajar sekali ya pada ketika kita treatment pediatri. Nah, akhirnya saya di situ juga belajar kalau fisioterapi pediatri itu bagaimana caranya untuk bisa berkomunikasi pada anak. Gitu. Jadi akhirnya saya mencoba gimana ya caranya biar dia mau nih happy nih terapi kayak gitu ya. Akhirnya saya mendalami, saya akhirnya mencari tahu, saya mencoba kayak gitu.
awal-awal masih belum mau, terus pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan pada akhirnya dia mau diterapi sama saya, dia happy diterapi sama saya, dan sampai akhirnya itu dia pokoknya pengennya terapi sama saya, sampai nggak jadwal terapi pun dia mau terapi sama saya gitu. Nah di situ hal yang kalau menurut saya sangat berkesan ya. Jadi menangani kasus pediatri itu tidak hanya soal treatment ataupun intervensi, tapi juga bagaimana kita membangun komunikasi, membangun attachment dengan pasien, dan ketika itu sudah attach, itu akan kuat sekali kayak gitu. Jadi sampai pasien itu juga orang tuanya di luar dari terapi, kadang kan kalau apa-apa ingetnya dulu dipanggilnya Tante Mona ya, atau Miss Mona gitu ya. Ingetnya Tante Mona, ingetnya Miss Mona kayak gitu. Nah, berarti nyariin terus ya Bu? Betul. Nah itu yang saya kalau ingat, kayak dulu nangis-nangis deh awal-awal gitu ya, pas sekarang sudah happy, dan itu tidak hanya 1-2 pasien, biasanya seperti itu kayak gitu. Jadi anak-anak itu memang kalau saya merasa mereka memang apa ya, jujur apa adanya gitu. Di awal mungkin nggak nyaman, di awal mungkin nggak, masih belum happy, tapi kalau misalnya kita membuka lebih dalam lagi ya, akhirnya dia bisa nerima dan jadi attach sekali. Dan terkadang tuh Farhan, kalau kamu mungkin nanti jadi fisioterapi pediatri ya, terkadang tuh anak-anak tuh kalau misalnya pasien anak itu dia tuh kayak tahu gitu, kalau misalnya kayak kita lagi nggak happy kayak gitu, itu bisa nggak tahu juga ya, kadang kayak bisa merasakan kayak gitu. Karena feeling kali Bu. Betul, namanya anak-anak ya, mereka masih benar-benar ya pure murni sekali gitu. Jadi kita juga kadang-kadang nggak bisa berbohong. Makanya saya selalu bilang kalau fisioterapi pediatri adalah fisioterapi yang memiliki kesabaran ya, hati, dan juga hati yang lapang gitu, karena mereka benar-benar menangani kasus anak yang memang awal-awalnya tuh mereka belum nyaman, dan akhirnya sampai bisa nyaman gitu. Oke, berarti emang lebih ke arah ini sih Bu ya, lebih ke kreativitasnya itu kita dituntut untuk banget, karena untuk pendekatan secara ke anaknya pun pasti berbeda dengan ke orang dewasa kan ya Bu ya? Betul. Kedekatan emosional kita ya, nah itu juga yang saya rasa di fisioterapi pediatri itu harus dibangun juga. Jadi kalau fisioterapi pediatri itu nggak cuma soal menangani anak aja, nggak cuma soal menangani dengan teknik ya, tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi, membangun attachment dengan pasien, dengan keluarga pasien. Nah itu yang menjadi PR kita ya Bu. Menjadi hal yang kita harus belajar terus. Oke, wah berarti selain tantangannya yang sangat besar dan juga harapan-harapan yang diberikan ke orang tua pada fisioterapi pediatri itu juga besar banget ya Bu. Dan itu menjadikan tanggung jawab sebagai kita tuh besar juga. Oke, menarik. Nah, Ibu kan tadi bilang nih kalau misalnya pasien itu ataupun anak yang dirujuk ke fisioterapi pediatri itu dia berkebutuhan khusus. Boleh nggak sih Bu dijelasin berkebutuhan khusus seperti apa, kondisi seperti apa yang kalau misalnya itu menjadi warning bagi para orang tua di luar sana ketika anaknya ngerasa, oh ini kayaknya anak saya agak speech delay, ataupun misalnya udah umur 2 tahun tapi belum bisa berjalan, itu boleh nggak Bu dijelas-jelasin supaya para orang tua juga tahu nih kapan kita harus periksa tumbuh kembang anak gitu. Oke, benar ya. Jadi memang biasanya memang yang datang ke fisioterapi pediatri itu kalau saya lebih sering menyebutnya adalah anak yang istimewa ya, special needs kayak gitu. Namun juga tidak menjadi menjadi warning juga buat orang tua adalah untuk bisa memahami tumbuh kembang anak kayak gitu. Jadi anak itu kan sebenarnya melewati setiap tahapan-tahapan ataupun fase-fase yang sesuai dengan usianya. Oh iya, betul. Ya. Nah, jadi orang tua harus tahu itu. Contoh misalnya 3 bulan sudah harus bisa angkat kepala, 6 bulan udah harus bisa berguling kayak gitu ya. Terus sampai usia 8-9 bulan udah harus bisa duduk. Terus nanti dia akan melewati fase merangkak. Habis itu nanti usia 12 bulan sampai 18 bulan udah harus bisa berjalan. Nah, red flag ini sendiri orang tua harus paham kayak gitu. Contohnya misalnya tadi Farhan sempat mention usia 2 tahun kok belum bisa berjalan. Nah, itu kan sebenarnya sudah masuk ke red flag, karena red flag berjalan itu usia 18 bulan.
Jadi kalau misalnya ada kondisi anak di mana tidak sesuai dengan usianya, ya itu harus diperiksa kayak gitu. Jadi jangan sampai menunggu anak itu terlambat dulu, jangan sampai menunggu anak itu berat dulu gitu ya. Benar-benar kan terkadang ada nih orang tua yang kayak nanti aja deh, nanti juga jalan sendiri. Dientar-entarin ya, Bu. Betul. Nanti deh, nanti bisa jalan sendiri. Nah, sedangkan sebenarnya berjalan itu sudah ada red flag-nya kayak gitu. Nah, itu yang harus orang tua antisipasi, dan tidak hanya ketika sudah usia gede ya. Dari sekarang pun di usia bayi itu sendiri sudah bisa dideteksi, Farhan. Jadi orang tua harus lebih aware. Misalnya pergerakan anak itu usia 1 bulan itu seperti apa sih kayak gitu. Anaknya ada nggak ya usia 1 bulan gerakan yang namanya gerakan yang misalnya ada gerakan kaku misalnya, atau kan gerakan yang terlalu lemas ataupun lemah. Nah, itu sudah bisa dilihat kayak gitu. Jadi orang tua juga harus lebih aware lagi terhadap gerakan anak, terhadap apa yang terjadi pada anak. Jangan sampai sebenarnya anak ini memang ada mengalami permasalahan, tetapi karena tidak ada deteksi sedini mungkin jadinya terlambat. Karena kan sekarang itu prinsip terapi ataupun prinsip penanganan pada anak itu adalah early detection, early intervention. Jadi semakin cepat dideteksi, semakin cepat dia diintervensi, semakin baik juga untuk progresnya gitu. Jadi itu hal-hal yang harus orang tua pahami. Jadi orang tua juga jangan ragu, jangan takut jika memang merasa ada kendala, ataupun kan biasanya orang tua ataupun ibu ada rasa ya, feeling ya, kayak feeling seorang ibu. Betul, kayak ini anak saya kok gerakannya seperti ini ya. Kok ini saya kok miring sebelah deh kayaknya lehernya kayak gitu. Kok ini anak saya kayak lemes banget ya. Iya, berbeda dengan anak yang seumuran. Betul. Bukan berarti kita membeda-bedakan ya, dalam artian memang setiap anak itu pasti beda-beda pola perkembangannya, tetapi ada hal-hal yang memang orang tua harus tahu bahwa anak ini mempunyai problem atau enggak kayak gitu. Oke, berarti itu juga menjawab kenapa menjadi orang tua itu dibutuhkan kesiapan mental dan juga ilmu-ilmu, karena untuk membesarkan anak itu nggak cuman dia dikasih makanan doang cukup ya, Bu. Betul. Coba sekarang saya tanya, jadi mahasiswa ada ya kuliahnya ya? Kuliahnya ada. Waktu SD jadi pelajar ada ya sekolahnya gitu ya. Betul. Tapi jadi orang tua nggak ada. Nggak ada sekolahnya, nggak ada kuliahnya, tapi orang tua itu harus pinter. Betul. Gitu, karena saya juga selalu ingat ada satu pepatah ataupun kata-kata bijak ya waktu itu yang pernah saya baca, bahwa Anda boleh menjadi orang yang gagal dalam hal apapun ya, mungkin gagal dalam usaha, mungkin gagal dalam pekerjaan, tetapi kalau menjadi orang tua itu nggak boleh gagal gitu loh. Jadi itu kan berarti kata-kata itu menyatakan bahwa kita harus menjadi orang tua yang sukses. Betul. Tidak boleh ada kata gagal. Nggak boleh ada kata gagal dalam menjadi orang tua. Karena apa? Kalau kita gagal menjadi orang tua, yang terancam apa? Masa depan anak. Gitu. Bener sekali. Jadi memang jadi orang tua harus belajar terus ya, harus seumur hidup ya, Bu, berarti ya. Betul, belajar terus, harus benar-benar bisa ya, apalagi sekarang ya, perkembangan zaman ini, anak-anak yang memang beda generasi itu beda lagi cara parentingnya ya. Nah, itu hal-hal yang memang orang tua harusnya terus belajar dan belajar. Berarti menjadi orang tua itu menjadi sangat penting untuk berilmu gitu ya. Betul sekali. Tanggung jawabnya pun besar karena berhubungan dengan masa depan anak ya, Bu. Betul sekali. Nanti Farhan kalau jadi orang tua berarti harus sudah jadi orang tua yang pintar ya. Amin. Dan belajar terus. Oke, siap Ibu Mona. Oke, ngomong-ngomongin orang tua nih, Bu. Kan fisioterapi berhubungan dengan anak. Tidak mungkin orang tua itu lepas tangan terhadap anak ya, Bu ya. Betul sekali. Gimana sih, Bu, cara Ibu itu sebagai praktisi ataupun sebagai orang yang berkecimpung di bidang fisioterapi pediatri ini ketika menangani pasien anak dan tentu ada orang tuanya, Bu ya. Cara untuk mengkomunikasikan secara benar dan secara etis, kan orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus itu kan lebih ke arah sensitif sekali ya, Bu ya. Bagaimana supaya tidak ada miskonsepsi dan juga miskomunikasi antara ibu dan orang tua anaknya. Dan juga yang saya tahu ya, Bu, sebagai mahasiswa, kalau misalnya kan di terapi itu cuman sejam 2 jam ya, Bu, per sesi. Kalau misalnya di luar itu pasti kan dia harus sama orang tuanya. Nah, bagaimana supaya orang tuanya ini mau untuk melakukan hal-hal yang dilakukan seharusnya di rumah supaya
untuk anaknya juga ya Bu, untuk jangka panjangnya seperti itu. Boleh Ibu? Oke, baik. Jadi ini benar-benar pertanyaan yang menarik nih Farhan. Jadi memang kalau kita menangani kasus pediatri ya, itu kita tidak hanya menangani hanya anaknya saja gitu. Kita juga harus yang namanya berkomunikasi tidak hanya pada anaknya, tidak hanya treatment anaknya, tidak hanya intervensi anaknya, tetapi kita juga berkomunikasi dengan yang namanya keluarganya. Gitu. Siapa yang paling kita harus bisa ajak komunikasi adalah orang tuanya. Orang tuanya. Betul. Jadi itulah membedakan juga kita kalau misalnya kita menangani kasus pediatri ya. Mungkin kalau misalnya kasus-kasus yang lain ya kita berhadapan hanya dengan pasien. Tetapi kalau di pediatri kita harus berhadapan dengan keluarganya. Ayahnya, ibunya, kakeknya, betul, neneknya. kakeknya, neneknya ya, belum lagi kalau misalnya nanti dia diasuh sama pengasuhnya. Oh iya, babysitter ya. Iya. Nah, itu semua komponen-komponen tersebut juga harus kita bisa ajak komunikasi kayak gitu, karena yang namanya penanganan pada anak itu pada pediatri itu adalah multidisiplin approach ya. Jadi pendekatannya secara multidisiplin. Kita butuh keluarga, kita butuh dokter anak, kita butuh yang namanya dokter ortopedi, kita butuh juga yang namanya psikolog, kita butuh juga yang namanya okupasi terapi, kita butuh juga yang namanya terapi wicara, kita butuh juga yang namanya okupasi terapi, kita juga butuh yang namanya ortotik prostetik. Jadi semua hal ini harus saling bersinergi. Kalau misalnya ada satu yang tidak bersinergi, ya pasti itu akan membuat goyang nih program kita kayak gitu. Jadi terutama misalnya dengan orang tua, kita selalu kita tahu ya, terapi itu kan hanya mungkin 1 jam satu sesi, dilakukan seminggu mungkin 3 kali ya, 3 kali dalam seminggu, berarti seminggu itu 3 jam. Satu hari itu ada 24 jam. Berarti ya, nah misalnya ya setiap hari deh misalnya dia terapi, berarti ada 23 jam lainnya yang dia tidak melakukan treatment dengan terapisnya, dengan fisioterapisnya. Sehingga 23 jam ini banyak dengan siapa sih? Orang tuanya, banyak pasti dengan keluarganya. orang tuanya, betul, banyak dengan orang tuanya, banyak dengan keluarganya, sehingga keluarga pun harus bisa berperan aktif dalam yang namanya program kita. Jadi memang kalau misalnya nanti fisioterapisnya akan bilang, ayah ataupun bunda ini nanti latihan di rumahnya, misalnya latihan di rumahnya banyakin posisi tummy time ya. Ya, banyakin posisi tengkurap. Nah, ternyata di rumah banyak seringnya digendong. Misalnya kayak gitu, itu kan berarti kita nggak sinergis nih, kita nggak satu visi nih. Sebenarnya anaknya harus banyak tummy time, tapi malah banyaknya digendong, misalnya kayak gitu. Nah, itu adalah satu hal yang berarti kita harus sampaikan ke orang tua, sampaikan ke neneknya, sampaikan ke kakeknya program kita apa, program di rumahnya apa yang harus dilakukan di rumah. Karena lagi-lagi peran keluarga itu sangat-sangat berperan penting dalam program terapis kita, dalam program fisioterapi ya. Jadi memang harus ditangani. Nah, terkadang itu Farhan ya, mungkin tadi Farhan juga sudah sampaikan bahwa gimana Bu dengan orang tua yang mungkin mereka belum tahu, belum ngerti, atau malah masih di tahap yang memang belum bisa menerima ya. Nah, ini juga menjadi suatu hal PR ataupun proses pembelajaran dari fisioterapi pediatri, karena fisioterapi pediatri harus tahu nih fase-fase di mana orang tua ini berada. Karena kan ada fase di mana denial, betul ya, ada fase angry, ada fase emosi, ada fase di mana nanti dia acceptance, menerima. Nah, fisioterapi harus paham kondisi. Berarti mencakup psikologi juga. Betul, ya Bu ya? Betul, kita juga setidaknya kita tahu lah tahapan itu seperti apa. Kita harus mengerti, walaupun nanti memang kalau misalnya memang sudah di luar anak kita akan kita rujuk juga misalnya ke psikolog. Itu juga makanya kita butuh tim ya. Kita butuh juga ke psikolog, atau setidaknya ini orang tuanya sudah di tahap yang menerima, sehingga kita bisa masuk untuk bisa memberikan edukasi apapun kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang orang tuanya masih di fase denial, kita juga kadang memberi waktu dulu, kesempatan dulu untuk orang tuanya masih berproses gitu. Jadi
jadi fisioterapi pediatri kadang kan aduh ini banyak banget ya yang harus ditanganin gitu ya. Belum anaknya nangis, belum orang tuanya yang memang mungkin belum di tahap acceptance, ataupun orang tuanya yang ekspektasinya tinggi kayak gitu. Nah, itu yang terkadang saya juga selalu dapatkan di mahasiswa nih. Kalau mahasiswa itu kalau lagi praktek klinis ataupun sudah dari lahan itu pasti selalu sampaikan, ibu ini fisioterapi pediatri kok susah banget ya bu ya, anaknya nangis-nangis, ibu nggak mau sama saya gitu ya. Padahal saya selalu sampaikan semua itu proses. Menjadi seorang fisioterapi pediatri adalah orang yang mau berproses. Betul, karena orang juga panjang sekali ya bu ya. Betul gitu. Jadi tapi kesekalinya sudah jatuh cinta, wah itu akan terus-terusan jatuh cinta terus tuh kayak dengan fisioterapi pediatri gitu. Oke, berarti emang tantangan sebagai fisioterapi pediatri itu jauh lebih besar dari apa yang kita bayangkan, terutama saya bu sebagai mahasiswa ya. Berarti kita juga harus mencangkup psikologi juga, psikologi orang tuanya. Betul. Dan juga cara gimana kita untuk komunikasi ke orang tuanya. Betul, yang efektif sekali. Dan tidak asal komunikasi saja. Betul Oke. Gitu. Nah ibu, saya penasaran sih bu ya, kalau misalkan mahasiswa kan teridentik dengan evidence base ya bu ya, dengan data ya bu ya. Kalau misalnya kita ngomongin data ya bu, tentang anak-anak berkebutuhan khusus ya, apalagi kita ngomonginnya di Indonesia ya bu ya. Sejauh yang saya pelajari dan yang saya tahu ya bu ya, kalau misalnya dia setiap tahun itu apalagi mengikuti perkembangan zaman itu tuh angka kejadian itu bukannya semakin menurun ibu, malah semakin tinggi, karena juga mungkin dari banyak faktor seperti gaya hidup, dari genetik juga, itu juga bisa mempengaruhi ya bu ya. Nah kan apalagi di era yang sekarang ya bu, dengan kemajuan teknologi yang sangat pesat, itu juga semisalnya polusi industri itu juga mempengaruhi kan ya bu ya. Betul. Nah makanya kita ngomongin data sekarang itu supaya lebih aware sih bu ya, kepada para pemirsa juga. Data yang kita tahu nih, apalagi sebagai ibu ya, sebagai peneliti juga ya, kasus apa sih bu yang terbanyak saat ini di Indonesia ataupun itu menjadi perhatian di Indonesia, boleh dijelaskan kepada ibu? Oke, jadi memang kalau kita ngomongin secara kasus tumbuh kembang anak ya, memang secara global tumbuh kembang anak sekarang itu memang lagi banyak sekali permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan behavior ataupun perilaku ya. Nah, diantaranya juga selain behavior ini juga lagi sekarang juga yang lagi banyak sekali data-data ataupun pasien-pasien yang datang ke klinik kayak gitu ya, di kasus tumbuh kembang itu misalnya salah satunya adalah gangguan bahasa bicara ataupun speech delay ya. Nah, itu yang lagi banyak juga sekarang terjadi ya, kasus-kasus autistik gitu, kasus-kasus ADHD ya. Nah, itu juga terjadi peningkatan memang di masa tumbuh kembang anak. Jadi ini juga berkaitan sekali dengan hal-hal yang memang sekarang perkembangan zaman ya, screen time ya, screen time yang membuat anak akhirnya dia jadinya males ya dalam tanda kutip untuk bisa ngomong, untuk berinteraksi betul, karena dia selalu pasif untuk bisa menerima screen time. Nah, itu juga menjadi kendala dari masalah tumbuh kembang yang sekarang lagi terjadi ya. Jadi buat para orang tua memang dari kita punya pedoman yang namanya tadi ya, pedoman pada masa tumbuh kembang anak, usia milestone normal anak, pedoman untuk screen time pada anak ya, pedoman tidur pada anak, semuanya itu sebenarnya ada pedomannya masing-masing gitu. Nah, orang tua harus tahu semua itu. Kayak misalnya contohnya screen time. Screen time itu kan di bawah, sekarang sudah ada data terbaru itu di bawah usia 0 sampai 18 bulan no screen time. 0 sampai 18 bulan. 0 sampai 18 bulan itu no screen time. Jadi banyakin interaksi dengan orang tua. Kayak gitu. Nanti 18 bulan ke atas sudah boleh screen time dengan yang namanya durasinya dibatasi. Kayak gitu, dan juga dengan pendampingan kayak gitu. Nanti di usia 2 tahun ada lagi pedomannya untuk screen time itu sendiri. Jadi sebenarnya sudah ada pedoman-pedoman itu, dan sebenarnya kita ikutin saja pedoman itu untuk bisa melihat tumbuh kembang anak ini agar berjalan sesuai dengan usianya. Cuman terkadang kan kita juga ini ya,
sudah ada pedoman, tapi terkadang kan ya biasalah ya masih suka dilanggar dan sebagainya. Acuh acuh ya Bu. Iya, jangan juga ya udahlah biar diam dikasih screen time gitu ya. Ya udah biar dia mau makan dikasih screen time padahal usianya masih 12 bulan misalnya. Itu kan akhirnya anaknya terpola. Nanti terpola dengan kondisi ya udah kalau makan saya harus nonton gitu. Jadi menjadi kebiasaan ya Bu. Betul, Ya. menjadi kebiasaan ya sudah kalau misalnya saya nangis biar nanti diam saya biar dikasih screen time saya nangis dulu. Nah, itu hal-hal yang memang bisa terjadi sekali di masa tumbuh kembang anak gitu. Jadi buat orang tua memang harus lebih aware sekali gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya untuk di kasus fisioterapi pediatri sendiri yang banyak itu kasus-kasus terutama dengan anak-anak dengan istimewa ini biasanya adalah kondisi-kondisi cerebral palsy ya. Terus kondisi tadi ya ada kondisi autistik, ADHD yang juga datang ke fisioterapi pediatri. Terus juga kondisi dengan masalah muskuloskeletal ataupun ada masalah otot ataupun tulangnya ya, yaitu tortikolis ya. Itu lehernya miring sebelah gitu. Terus ada CTFP, kakinya seperti pengkor ya. Terus kaki X, kaki O. Terus spina bifida. Nah, itu adalah beberapa kasus yang memang itu pasti nanti akan dirujuknya untuk dilakukan yang namanya fisioterapi pediatri gitu. Jadi memang kalau kita ngomongin tumbuh kembang dan juga ngomongin pediatri itu luas sekali, besar sekali, kasusnya kompleks, kasusnya banyak. Dan itu menjadi alasan kenapa menurut saya Bu ya, fisioterapi pediatri itu di salah satu mata kuliah yang paling butuh ekstra belajar ya. Betul. Karena memang sekompleks itu ya. Iya. Dan sebanyak itu. Oke. Karena memang di fisioterapi pediatri adalah dimana kekhususan yang akan mempelajari banyak sistem. Kita akan mempelajari sistem muskuloskeletal pada anak, kita akan mempelajari neuromuskular pada anak, kita akan mempelajari kardiovaskular, kardiorespirasi pada anak gitu. Jadi semua sistem di pediatri, di fisioterapi pediatri itu dipelajari gitu. Jadi itu kadang yang orang tua, aduh Bu, ini pediatri kok susah banget gitu ya, susah sekali sampai memang ada anak-anak yang aduh Bu, saya di fisioterapi pediatri kok kayaknya bisa nggak ya Bu? Ya bisa. Gitu. Dikuat-kuatin aja ya. Gitu. Oke, menarik nih Bu ya, karena tadi banyak sekali kasus-kasus yang mungkin bagi para orang tua itu kayak apa nih baru dengar. Nah, mungkin bagi para penonton yang baru tahu ataupun masih kayak ini kasus apa, boleh untuk dicek ke jurnal-jurnal ataupun ke artikel-artikel terkait ya. Karena kan kalau kita bahas secara mendalam itu tidak akan cukup waktunya dan juga itu sangat kompleks ya Bu. Jadi 3 SKS nanti ya Bu. Betul, jadi kuliah nanti di UPN ya. Iya, jadi kuliah. Oke Ibu, nah tadi kan saya bilang ya Bu, kalau emang fisiopediatri itu sangat kompleks dan sulit. Itu kan pernyataan saya sebagai mahasiswa nih. Nah, Ibu boleh dong berikan pesan ataupun kesan kali ya kepada mahasiswa-mahasiswa yang di luar sana ataupun calon mahasiswa nih. Siapa tahu mereka tertarik setelah menonton ini pengen ke UPN karena D3 Fisioterapi UPN itu dia unggul ya Bu akreditasinya. Iya, betul. Kita alhamdulillah akreditasinya udah unggul. Udah unggul. Oke. Nah, boleh Ibu berikan semacam pesan gitu kali ya, boleh dipersilakan untuk mahasiswa. Oke, jadi memang menjadi ini juga ya Farhan, ketika saya dulu praktek juga bahwa memang mencari seorang fisioterapi pediatri itu juga nggak mudah. Tidak mudah. Nggak gampang ya. Saya waktu praktek menjadi praktisi hampir kurang lebih 10 tahun ya, saya melihat ketika saya praktek waktu itu kita mencari lowongan untuk fisioterapi pediatri itu susah sekali gitu, nggak banyak yang mau, padahal kita udah buka lowongan tapi nggak banyak yang mau, sampai saya bingung kenapa ya kok nggak banyak yang mau di fisioterapi pediatri gitu ya. Nah itu juga Farhan yang menjadi cikal bakal kenapa saya akhirnya mau menjadi seorang dosen gitu, karena saya berpikir ketika di lapangan saya sulit sekali mencari yang namanya fisioterapi pediatri ya, orang-orang yang memang ayo dong, siapa nih yang mau jadi fisioterapi pediatri? Banyak loh yang membutuhkan kita gitu. Banyak loh anak-anak yang memang membutuhkan fisioterapi pediatri. Anak-anak special needs, anak-anak yang masa tumbuh kembangnya itu harus dioptimalkan, itu butuh sekali fisioterapi pediatri. Oleh karenanya, saya berpikir merefleksikan kepada diri saya.
Waktu itu saya mau jadi fisioterapi pediatri ketika saya masih di perkuliahan. Oke. Ya, di dunia pendidikan. Akhirnya saya berpikir cobalah saya menjadi seorang dosen agar saya bisa setidaknya membuat mahasiswa itu untuk tertarik dulu deh sama pediatri, nggak usah cinta dulu, nggak usah tertarik aja dulu gitu ya, kali aja nanti ketika tertarik mendalami ya dunia pediatri akhirnya jatuh cinta. Nah, makanya itu juga yang akhirnya saya berpikir saya mungkin harus bisa masuk ke ranah pendidikan gitu. Jadi ketika memang perkuliahan, saya selalu sampaikan kepada mahasiswa bahwa memang fisioterapi itu memang nggak mudah, terutama fisioterapi pediatri, memang kompleks ya, tetapi sangat menyenangkan gitu. Sangat fun. Sangat pas. Adalah fisioterapi pediatri adalah fisioterapi yang mencintai proses gitu. Jadi ketika kita mencintai proses ya, pasti akan jatuh cinta kepada fisioterapi pediatri ini, karena memang fisioterapi pediatri itu berproses sekali. Yang tadi saya bilang, yang awalnya mungkin anaknya nangis akhirnya jadi nggak nangis, yang awalnya anaknya awalnya nggak bisa jalan terus jadi bisa jalan, itu adalah suatu proses yang dimana hasilnya suatu hal yang tidak bisa dibayarkan oleh materi. Betul, yang tidak terbayarkan akan apapun kayak gitu. Ketika orang tua bilang terima kasih ya Miss, akhirnya anak saya udah bisa jalan, makasih ya Miss, anak saya setidaknya sekarang udah bisa duduk. Nah itu adalah suatu kebahagiaan yang luar biasa sekali yang saya rasa akan dirasakan seorang fisioterapi pediatri ya. Dan sekali lagi juga menangani kasus-kasus pediatri itu, Farhan, adalah menangani tidak hanya masa sekarang, tetapi kita menangani masa depannya. Betul. Gitu. Jadi masa sekarang yang kita tanganin, kita melakukan intervensi, treatment pada anaknya, anaknya akhirnya bisa duduk, nanti akhirnya bisa jalan, sehingga pada akhirnya masa depannya itu sendiri kita akan lihat bagaimana anak ini nanti di masa depan, kayak gitu. Itu hal-hal yang saya rasa fisioterapi pediatri harus tahu ya, untuk mahasiswa semuanya harus tahu bahwa fisioterapi pediatri itu fun, happy ya, anaknya nanti bisa ketawa, bisa attach dengan kita, orang tuanya juga kita jadi punya keluarga gitu ya. Anak-anaknya juga akhirnya bisa kita bantu dengan tangan kita ya, dengan apa yang bisa kita lakukan ya dengan anaknya. Itu adalah hal yang saya rasa nanti kalau kalian semua mahasiswa fisioterapi yang nanti berkecimpung dunia pediatri, kalau udah jatuh pasti akan cinta dengan dalam. Sekali jatuh cinta akan jatuh cinta sekali. Betul, benar-benar jatuh nih kalau ini ya. Oke, bener banget yang dibilangin oleh Bu Mona itu juga untuk pesan kepada mahasiswa fisioterapi di luar sana ataupun calon mahasiswa fisioterapi nanti ya. Karena memang tadi kan pernyataan dari seorang dosen ya. Kalau misalnya saya bisa memberikan sebuah pernyataan juga dari sudut pandang mahasiswa, saya setuju dengan statement Ibu Mona yang bahwa fisioterapi pediatri itu emang lebih ke arah mencintai proses Ibu ya. Betul. Karena memang hasil itu kan penting ya Bu, tapi ketika kita menjalani proses itu dengan sangat sungguh-sungguh dan tiba-tiba nggak nyangka aja, kayak misalnya kok anaknya tiba-tiba udah bisa melakukan sesuatu, bisa attach sama kita, padahal sebelumnya kayak deket aja ogah gitu. Betul. Iya, berarti emang dari proses yang panjang itu menimbulkan hasil yang sangat, Ibu bilang tadi, tidak terbayarkan, nggak bisa dibayarkan oleh apapun, karena perasaannya pun juga gak bisa dijelaskan dengan kata-kata ya Bu ya. Betul sekali. Dan karena kita berproses sekali di fisioterapi pediatri itu, mau nggak mau seorang fisioterapi pediatri selama berproses dia harus belajar. Betul. Jadi belajar terus. Ini jadi kayak kok anaknya nggak ada progres ya. Kok aduh kenapa ya ini? Oh ya ini ternyata seperti ini. Oh ternyata harus saya belajar lagi. Oh ternyata saya harus lebih dalam lagi. Nah, jadi proses yang dialami oleh fisioterapi pediatri membuat fisioterapi akhirnya terus untuk belajar. Itu sih yang saya notice sekali, yang saya rasakan sekali sebagai fisioterapi pediatri. Nah, berarti memang pembelajar seumur hidup ya Bu ya. Betul. Karena juga ilmu pengetahuan dari bidang fisioterapi termasuk fisioterapi pediatri pun juga berkembang. Apalagi juga kita ngomongin tentang anak ya Bu, yang namanya pertumbuhan dan perkembangan. Betul banget. Oke.
Oke, karena tadi kita udah ngomongin banyak hal nih tentang background Ibu Mona seperti apa, kesibukannya seperti apa, dan juga kita mulai masuk ke arah bidang fisioterapi, fisioterapi pediatri, kasus-kasus apa aja yang mungkin beredar di masyarakat sana, dan hal apa saja nih misalnya yang menjadi tanda awal bagi orang tua untuk melakukan rujuk ke fisioterapi pediatri atau mengecek tumbuh kembang anak-anaknya. Dan juga kita ngomongin tentang mahasiswa yang sedang berkecimpung di pembelajaran fisioterapi ataupun calon-calon mahasiswa nanti. Nah, dari semua pembelajaran ataupun dari pembicaraan kita pada hari ini, boleh Ibu memberikan closing statement nih kepada para penonton podcast ataupun Visio FM tentang apa yang pengen Ibu bilang tentang fisioterapi pediatri ataupun tentang fisioterapi. Boleh Ibu memberikan sebuah closing statement? Oke, jadi untuk Visio Fam semuanya, para penonton, bahwa memang kalau saya selalu mengatakan bahwa fisioterapi itu adalah pahlawan gerak ya. Jadi memang kita itu dianugerahi suatu ilmu kepada kita belajar ilmu di mana kita membuat orang itu bisa bergerak gitu ya. Jadi saya selalu bilang sama mahasiswa, kalian itu adalah calon-calon pahlawan gerak ya, karena dari kalianlah, dari tangan kalianlah, dari semua proses yang kalian pelajari inilah yang akhirnya membuat pasien kalian itu bisa bergerak. Jadi suatu ilmu yang luar biasa, di mana juga kita sebagai fisioterapi harus terus belajar, harus terus mengupdate ilmu, karena kita adalah seorang tenaga kesehatan yang pada intinya nanti kita harus merujuk ataupun berfokus pada pasien center ya. Centernya adalah kepada pasien kita kayak gitu. Jadi kalau misalnya memang pasien yang belum ada progres, pasien yang masih ada hal yang dikeluhkan, datang ke kita belum ada hasil yang signifikan ya, kita harus belajar lagi, harus cari tahu lagi untuk belajar terus apa yang memang harus kita lakukan kepada pasien ya. Dan untuk fisioterapi pediatri sendiri, untuk semua mahasiswa dan untuk semua fisioterapi pediatri dimanapun berada, semoga selalu berproses untuk menjadi lebih baik, untuk belajar terus, untuk mengupdate ilmu untuk anak-anak yang membutuhkan tangan kita, membutuhkan treatment dari kita, untuk keluarga yang memang membutuhkan kita sebagai fisioterapi pediatri untuk masa depan anak-anaknya. Jadi jangan putus asa, dan intinya adalah terus belajar, terus bermanfaat untuk para pasien kita. Oke. Closing statement yang sangat sangat menyentuh sekali ya Bu ya. Oke. Karena tadi juga kita udah udah ngomongin banyak hal, dan juga tidak terasa ya Bu ya, waktu sudah menunjukkan kalau kita sudah harus berpisah pada saat ini. Kalaupun emang dari para Fisiopem ingin kepoin lagi tentang Ibu Mona sendiri ataupun tentang fisioterapi pediatri sendiri, boleh Ibu bisa dikunjungin kemana Bu untuk sosmed Ibu sendiri? Oh iya, jadi kalau untuk saya juga lagi berproses juga untuk bisa memberikan edukasi kepada para orang tua di akun Instagram saya monapedi_ft. Nanti ada di sini ya. Oke, terima kasih banyak Bu Mona atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama Farhan, semoga nanti Farhan juga bisa menjadi penerus fisioterapi pediatri ya. Amin. Oke, tidak terasa sudah banyak mengobrol nih tentang fisioterapi pediatri, dan juga begitu banyak hal yang bisa diambil dari Ibu Mona sendiri. Dan juga kepada para Fisiopem yang menonton video kita pada hari ini, jangan lupa untuk like dan subscribe jika Fisiopem menyukai konten podcast seperti ini. Jika antusias para Fisiopem baik, mungkin kedepannya akan ada part 2-nya kali Ibu ya. Boleh. Oke, baik, saya selaku host pamit undur diri dan selamat tinggal. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih. Terima kasih.